Ibu ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita masuk ke pertemuan 9 ya, di mana hari ini kita akan menyambung materi yang sebelumnya tentang pengantar dari logika fazi. Setelah Anda mengetahui bagaimana cara menentukan derajat keanggotaan dan himpunan fazi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana alur dari logika fazi ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini bahwa alur dari logika fazi ini sedemikian adanya. Jadi dimulai dari inputan, ya. Inputan ini adalah beberapa parameter dan variabel yang akan kita gunakan dalam melakukan fazifikasi. Nah, di dalam fazifikasi di sini kita akan menentukan berapa derajat keanggotaan dari masing-masing variabel yang kita dapatkan dari suatu persoalan, kemudian nilai dari derajat keanggotaan tersebut akan kita bawa atau kita hitung menggunakan mesin inferensi. Nah, dalam perhitungannya ini tak lepas dari basis pengetahuan yang kita tentukan dalam basis pengetahuan fazi ya. Jadi hampir mirip dengan sistem pakar. Di dalam fazi juga ada basis pengetahuan. Jadi ada juga rule-rule yang akan menjadi patokan dalam penyelesaian kasus atau persoalan menggunakan logika fazi ini. Jadi hampir mirip dengan sistem pakar. Jadi nanti ada rule-rule yang akan kalian temukan di dalam setiap kasusnya. Nah, kemudian berdasarkan rule-rule tersebut yang ada di basis pengetahuan fazi akan kita proses menggunakan mesin inferensi pada logika fazi. Nah, di dalam mesin inferensi ini ada 3 metode yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya aja. Ya, dalam logika fazi ada 3. Yang pertama itu namanya metode Mamdani. Kemudian yang kedua adalah Tsukamoto. Kemudian yang ketiga adalah Sugeno. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, setelah didapatkan masing-masing nilai fazifikasi dari masing-masing mesin inferensi atau metode tersebut, kemudian kita lakukan defazifikasi untuk mendapatkan nilai atau output yang akan menjadi pertanyaan pada saat di input tadi ya, apa yang menjadi pertanyaan pada proses persoalan tersebut ya. Nah, untuk mudahnya kita lihat ya. Jadi seperti ini ya. Jadi fazifikasi, kemudian tahap selanjutnya adalah pembentukan basis pengetahuan yang rule-rule-nya itu sudah ada di dalam suatu kasus biasanya. Kemudian kita hitung menggunakan mesin inferensi. Nah, di defazifikasi ada 2 ya metode yang bisa kita gunakan, yaitu metode rata-rata ataukah metode titik tengah. Nah, ini bergantung dari mesin inferensi di 3 metode yang tadi. Jadi ada metode yang menggunakan metode rata-rata, ada juga yang menggunakan metode titik tengah. Nah, kemudian kita lanjut ke mesin inferensi tersebut, yaitu metode Tsukamoto. Yang pertama, metode Tsukamoto. Ya, jadi secara umum, bentuk model dari fazi Tsukamoto ini seperti ini ya. Jadi, if X is A, maksudnya ini adalah variabel X bernilai A, and variabel Y bernilai B, maka variabel Z bernilai C. Nah, seperti ini biasanya bentuk dari rule pada metode Tsukamoto. Nah, kemudian di mana A ini ya, A, B dan C ini akan kita masukkan ke dalam himpunan fazi. Ya, nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam himpunan fazi. Nah, kemudian misalkan diketahui 2 rule dalam satu kasus. Ya, rule yang pertama, if X is A1, ya, variabel X nilainya A1, kemudian Y, variabel Y nilainya B1, maka Z is C1. Begitu juga dengan rule kedua, ini nilainya berbeda, jadi A2, B2, dan C2, tapi dengan variabel yang sama. Nah, maka prosesnya itu seperti ini. Pada metode Tsukamoto sama, jadi yang pertama fazifikasi dulu, kemudian pembentukan basis pengetahuan. Setelah itu nanti di mesin inferensinya di sini akan terlihat perbedaan antara metode yang satu dengan metode yang lain. Ya, jadi metode untuk Tsukamoto ini dia menggunakan fungsi implikasi min. Nah, apa maksudnya itu min?
Jadi dia akan menghitung nilai alfa predikat dari masing-masing rule. Nah, yang mana yang akan menjadi alfa predikat itu adalah diambil dari nilai min atau derajat keanggotaan yang paling rendah. Ya, jadi nilai min ini, fungsi implikasi min, adalah mencari nilai derajat keanggotaan yang paling rendah yang berada pada suatu basis pengetahuan. Nah, kemudian berdasarkan nilai alfa predikat yang dihasilkan nanti, itu yang akan menjadi landasan untuk menghitung keluaran atau output dari hasil inferensi. Ya, nah outputnya itu dalam Tsukamoto biasanya dalam berupa nilai tegas, ya. Jadi masing-masing rule Z1, Z2 hingga Zn itu akan ada nilai-nilai tegas yang akan kita hitung pada tahap selanjutnya, yaitu defasifikasi. Nah, dalam metode Tsukamoto, defasifikasinya itu dia menggunakan metode rata-rata. Nah, rumusnya Z ini total Z ya, total Z sama dengan sum alfa I dikali ZI. Jadi ini maksudnya masing-masing alfa predikat yang kita dapatkan dari fungsi implikasi min dikalikan ke masing-masing Z. Nah, setelah itu dibagi sum atau total dari alfa predikat tersebut. Nah, jadi ini rumus defasifikasinya. Sehingga apa yang akan menjadi sebuah nilai nanti di sini, hasil perhitungannya, maka itulah yang akan menjadi output dalam penyelesaian masalah menggunakan metode Tsukamoto ini. Nah, kemudian Anda lihat di sini ada gambar. Jadi ini adalah skema penalaran fungsi implikasi min. Ya, jadi ini hanya menggambarkan aja ya. Nah, misalnya di sini ada variabel A1, kemudian ini variabel B1, kemudian dilihat nilainya yang mana yang terendah, maka itu yang akan diambil untuk menjadi alfa predikat 1, ya. Jadi ketika ditarik sebuah garis X, begitu juga dengan sebuah garis Y, berapa dibandingkan antara variabel A1 dan variabel B1 yang mana yang terendah, maka itulah yang akan menjadi alfa predikat pada Z1 dan C1. Nah, begitu juga dengan rule selanjutnya. Ya, kita tarik garis sebuah nilai X dan sebuah nilai Y yang mana yang derajat keanggotaannya paling rendah ya atau paling cocok dengan fungsi min, ya min itu adalah terendah, maka itulah yang akan diambil untuk menjadi alfa predikat 2. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ketika diperoleh nilai alfa predikat 1, alfa predikat 2, Z1 dan Z2, maka sudah bisa kita hitung rata-rata pembobotannya untuk didefasifikasi. Misalkan saja nilainya alfa 1 kali Z1 tambah alfa 2 kali Z2 dibagi alfa 1 tambah alfa 2. Nah, ini kalau cuma ada dua rule-nya, ya. Nah, itu untuk metode Tsukamoto. Jadi, yang menjadi ciri khasnya itu adalah di bagian mesin inferensinya menggunakan fungsi implikasi min, kemudian defasifikasinya menggunakan metode rata-rata. Nah, kita lihat pada metode Mamdani. Nah, kalau di metode Mamdani ini dia menggunakan operasi min max atau max product. Jadi dari empat tahapan itu sama ya, dari pertama itu sama juga dengan metode yang lain, diawali dengan fasifikasi, kemudian langkah kedua adalah pembentukan basis pengetahuan atau rule-nya, kemudian yang berbeda itu selalu di langkah atau tahapan ketiga dan keempat. Nah, kalau metode Mamdani dia menggunakan fungsi implikasi, fungsi min, ya untuk masing-masing rule-nya. Nah, nanti setelah diambil fungsi min masing-masing rule, akan ada komposisi antar rule. Jadi kita akan kawinkan antara rule yang satu dengan rule yang lain. Nah, dari komposisi antar rule tersebut, itu dia menggunakan fungsi max. Nah, makanya kenapa metode Mamdani menggunakan operasi min-max. Ya. Setelah dioperasikan, dihitung menggunakan fungsi min untuk masing-masing rule, selanjutnya kita kawinkan atau kombinasikan antara rule yang satu dengan rule yang lain, atau antar rule menggunakan fungsi max, sehingga akan menghasilkan himpunan fazi yang baru. Nah, setelah itu didapatkan alfa predikat atau himpunan fazi yang baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu defasifikasi, yang dimana metode Mamdani ini dia menggunakan metode centroid atau sentral ya, metode pusat. Metode pusat tadi ada rumusnya di atas. Nah, yang seperti ini pakai rumus integral ya, integral mu dalam kurung z dz dibagi dengan integral mu z dz. Nah, sebentar kita lihat contohnya.
Nah, kemudian ini ada sebuah penggambaran. Jadi misalkan ada dua buah rule sama dengan Tsukamoto tadi ya. Ada A1, B1, C1, A2, B2, C2. Nah, itu bagaimana skemanya untuk metode Mamdani ini. Jadi untuk masing-masing rule, ini A1, B1, kita ambil dulu yang nilai minnya. Nah, maka didapatkan daerah min ya, atau yang terendahnya. Begitu juga dengan rule yang kedua, kita ambil nilai terendah, maka didapatkan bidang atau area yang termasuk anggota dari himpunan yang terendah tersebut. Nah, kemudian masing-masingnya ini akan kita cari yang mana namanya kombinasi ya, kita kawinkan atau kombinasikan antara rule 1 dengan rule 2, yaitu dibandingkan yang mana yang nilainya max, ya, yang terbesar. Nah, fungsi max di sini berperan. Jadi yang terbesar itu yang diambil. Maka nilai himpunan baru yang terbentuk dari metode Mamdani ini adalah menggunakan fungsi max ya. Jadi C aksennya itu ada di sini. Nah, selanjutnya ya, begitu juga ini contoh yang lain ya. Ini kalau dia menggunakan dot product. Ya, cuman itu tidak kita bahas. Nah, kita lanjut, itu jadi penggambaran seperti itu untuk metode Mamdani. Jadi perbedaannya selalu di tahapan ketiga dan keempat, yaitu mesin inferensi dan defasifikasinya. Nah, sementara kalau Sugeno ini lebih lebih berciri khas ya dibanding dengan Tsukamoto dan Mamdani. Ya, kenapa? Karena di pembentukan model rule-nya itu dia menggunakan fungsi dan-nya itu dia menggunakan persamaan linear ya. Jadi dia berupa persamaan linear. Ada rule if rule A1 kemudian hingga AN akan menghasilkan sebuah persamaan linear. Nah, misalkan seperti ini. Jadi diketahui dua buah rule, rule 1 if X is A1 and Y is B1, then Z1 sama dengan P1X tambah P1Y tambah R1. Jadi dan-nya itu dalam bentuk persamaan. Jadi kalau seperti ini bentuk rule-nya, maka sudah bisa dipastikan kita akan menyelesaikan menggunakan metode Sugeno. Nah, kemudian sama, jadi falsifikasi pembentukan basis pengetahuan, maka selanjutnya di tahapan ketiga dan keempat terdapat perbedaan dengan metode Mamdani dan Tsukamoto. Pada metode Sugeno ini menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan alfa predikat ya untuk masing-masing rule. Nah, kemudian dari ya mirip dengan metode yang pertama tadi Tsukamoto. Nah, setelah itu dilakukan tahap selanjutnya yaitu defasifikasi menggunakan metode rata-rata. Nah, cuman kalau di dalam metode Sugeno ini nilai alfa predikat yang didapatkan itu nanti dia berupa persamaan, bukan berupa nilai tegas ya. Nah, seperti itu. Nanti nilai tegasnya didapatkan pada saat dilakukan defasifikasi. Nah, selanjutnya kita lihat ya seperti ini ya. Jadi alfa predikat 1 dia berupa persamaan, alfa predikat 2-nya juga berupa persamaan, maka dimasukkan ke dalam defasifikasi baru bisa dihitung atau didapatkan nilai output berupa nilai tegas ya. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih paham. Nah, misalkan di sini kita mau menghitung sistem kontrol frekuensi putar dari sebuah kipas angin. Jadi logika fazi ini memang kebanyakan diterapkan pada sebuah hardware ya. Agak jarang diterapkan pada sebuah sistem berupa perangkat lunak ya. Dia lebih dominan pada hardware. Nah, contohnya di sini untuk mengatur frekuensi putar kipas angin. Jadi dalam persoalan atau suatu kasus itu kita tandai dulu ya. Jadi kita analisa dulu yang mana yang menjadi variabel, kemudian masing-masing variabel itu berapa nilai terkecil dan berapa nilai terbesarnya. Ya, karena dari sebuah nilai tersebutlah kita akan membuat suatu himpunan fazi ya, atau dari himpunan fazi itu kita akan menghitung derajat keanggotaannya. Nah, dalam kasus ini untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis ya, digunakan sistem kontrol ya. Nah, sistem kontrol ini dipengaruhi oleh 3 variabel. Nah, kita garis bawah ya 3 variabel. Yang pertama itu namanya kecepatan. Jadi kecepatan variabel pertama. Kemudian variabel kedua adalah suhu ruangan. Kemudian variabel yang ketiga adalah sumber frekuensi. Jadi
ada 3 variabel yang kita dapatkan. Yang 3 variabel ini akan tersebutkan di dalam masing-masing rule nantinya. Ya. Nah, kemudian kita analisa lagi masing-masing variabel ini berapa nilai terkecil dan terbesarnya. Kita lihat di dalam soal, kecepatan putar kipas angin terkecil adalah 1000 rpm, rotary per menit, putaran per menit. Dan yang terbesar 5000 rpm. Jadi ini yang terkecil 1000, yang terbesar 5000. Kemudian untuk suhu, variabel suhu, nilai yang terkecilnya itu adalah 100 Kelvin, nilai yang terbesarnya adalah 600 Kelvin. Kemudian untuk sumber frekuensi atau frekuensinya itu ada nilai 2000 rpm, jadi yang terendahnya 2000, yang tertinggi adalah 7000. Nah, setelah kita mendapatkan ada nilai dan ada variabel, maka yang selanjutnya yang kita cari adalah rule-rule yang digunakan atau basis pengetahuan yang digunakan dalam sistem kontrol frekuensi putar kipas angin tersebut. Nah, di dalam kasusnya ini ada 4 rule yang digunakan. Rule pertama, jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, maka frekuensi kecil. Nah, rule kedua, if kecepatan lambat dan suhu rendah, maka frekuensi kecil. Jadi ini dia pakai sensor ya kipas anginnya. Jadi kalau kecepatan cepat, kemudian suhu di ruangan itu tinggi, maka frekuensi besar. Rule yang keempat, jika kecepatan cepat dan suhu rendah, maka frekuensi besar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah berapa sumber frekuensi? Jadi berapa frekuensi dari frekuensi putar dari kipas angin tersebut apabila suhunya adalah 300 Kelvin, kemudian kecepatannya adalah 4000 rpm. Nah, kita disuruh menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa untuk Tsukamoto dan Mamdani itu lurus-lurus aja pembentukan basis pengetahuannya ya. Ya, yang berbeda itu di Sugeno. Jadi di Sugeno itu pembentukan basis pengetahuannya itu di fungsi D-nya itu ada persamaan linear lagi. Nah, jadi untuk Sugeno dia agak berubah rule-nya. Jadi rule pertama, if kecepatan lambat and suhu tinggi, maka frekuensi sama dengan 0,5 kali kecepatan tambah 1700. Jadi ini semua dalam bentuk persamaan rule-nya ya untuk Sugeno. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu Tsukamoto. Apa tadi tahap yang pertama dalam logika fazi atau ya penyelesaian dari alur logika fazi? Yang pertama adalah fazifikasi. Kita mau cari fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel yang kita dapatkan di dalam persoalan tersebut. Ada 3 variabel. Jadi variabel yang pertama dulu kita hitung ya. Untuk kecepatan terdiri atas 2 himpunan fazi, yaitu lambat dan cepat. Kita lihat di soal ini. Untuk kecepatan ada 2 ya, ada lambat, ada cepat. Tunggu dulu deh, ada teleponku.
Ya, kembali lagi. Apa tadi? Nah, ini ya. Jadi variabel yang pertama dulu kita hitung derajat keanggotaannya. Nah, variabel kecepatan terdiri atas dua himpunan fazi, ada himpunan lambat. Jadi lambat itu maksudnya semakin lambat frekuensi semakin lambat kecepatan dari kipas angin tersebut, maka derajat keanggotaannya semakin rendah. Nah, begitu juga kebalikannya. Jadi kalau semakin cepat putaran dari kecepatan dari kipas angin tersebut, maka semakin tinggi derajat keanggotaannya. Ya, dalam analisa persoalannya seperti itu ya. Jadi kalau semakin lambat, maka akan semakin menurun grafiknya atau derajat keanggotaannya semakin menurun. Jadi berdasarkan derajat keanggotaan yang kita dapatkan pada materi sebelumnya bahwa pada kasus ini bisa kita selesaikan menggunakan bentuk grafik keanggotaan yaitu grafik linear ya. Nah, grafik linear. Jadi hubungan antara nilai kecepatan dengan derajat keanggotaan itu berbanding lurus. Jadi kalau semakin lambat semakin menurun atau semakin rendah derajat keanggotaannya. Begitu juga dengan kecepatan atau himpunan cepat. Jadi jika semakin cepat, maka grafiknya itu naik. Jadi derajat keanggotaannya semakin naik ya, menuju ke angka 1. Nah, jadi seperti ini penggambaran untuk fungsi keanggotaan dari variabel kecepatan. Nah, selanjutnya yang kita analisa adalah nilai terendah dan tertinggi dari kecepatan tersebut dari soalnya tadi. Nah, kita lihat di soal kecepatan putarnya yang terkecil adalah 1000, yang terbesar adalah 5000. Maka kita tarik sebuah garis dari sumbu X ini, yaitu 1000, kemudian 5000. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu yang kita analisa adalah yang menjadi pertanyaan. Kecepatan berapa yang ditanyakan? Nah, ternyata kecepatan 4000. Maka kita tarik 4000 posisinya sebelum 5000, kita tarik nanti sebuah garis. Ini nanti akan menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan. Nah, kalau di sini dia sudah sebutkan nilainya, tapi untuk kita yang belum tahu nilai derajat keanggotaannya, maka boleh kita tulis di sini sebagai X1 dan X2 ya. Untuk mengetahui berapa ini X1-nya dan berapa X2-nya. Nah, setelah itu kita hitung menggunakan fungsi keanggotaan grafik linear. Nah, jadi di sini Ibu berikan keterangan, lihat halaman 213 sampai 214. Jadi di materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya di grafik logika di grafik keanggotaan pada logika fazi. Ya, ada grafik linear yang paling pertama, itu silakan kalian buka materinya. Nah, Ibu bukakan dulu. Nah, kurva linear ya. Nah, saya share dulu. Saya share screen aja ya. Kelihatan tidak PowerPoint-nya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini kurva linear ya. Jadi kalau kurva linear yang trennya naik, maka rumusnya itu seperti ini, grafik keanggotaannya. Ya, mu X sama dengan 0 untuk X lebih kecil sama dengan A. X kurang A per B kurang A, ini rumus yang akan kita gunakan jika nilai X itu berada di antara A dan B. Nah, tadi 4000 nilai X itu berada di antara A dan B ya. Jadi rumus ini akan kita gunakan. Nah, untuk derajat keanggotaan 1 jika X-nya sama dengan B. Nah, kemudian untuk yang grafik menurun, kurva linear turun, rumusnya atau fungsi keanggotaannya adalah seperti ini. Grafik keanggotaan fungsi keanggotaannya 1 jika X lebih kecil sama dengan A. Ya, A-nya tadi adalah 1000. Kemudian B kurang X per B kurang A, ini rumus yang akan kita gunakan apabila nilai X itu antara A dan B. Nah, tadi 4000 berada di antara A dan B. Jadi, rumus ini akan kita gunakan. Kemudian diberikan nilai 0 jika X lebih besar sama dengan B. Jadi yang atas dan bawah ini tidak akan kita gunakan, yang akan digunakan adalah yang ini. Karena yang ditanyakan X 4000. Nah, begitu juga dengan yang kurva linear naik. Nah, jadi ada dua kurva ya di dalam kurvanya tadi.
di dalam variabel kecepatan. Nah, ini nih untuk kurva lambat itu dia menurun, maka kita untuk variabel lambat kita gunakan kurva linear turun, rumus kurva linear turun. Untuk variabel cepat, himpunan cepat, kita gunakan kurva linear naik. Jadi gunakan rumus grafik keanggotaan kurva linear naik. Nah, maka selanjutnya ada dua nilai mu atau himpunan yang akan kita dapatkan, mu lambat dan mu cepat. Nah, kalau mu lambat, bagaimana kalian menulis grafik keanggotaannya sesuai dengan yang ada di persoalan, ya. Jadi kita lihat nilai 4000 berada di sini. Maka ini yang kita ambil saja langsung. B kurang X per B kurang A. B-nya berapa tadi di grafik? B itu adalah 5000, A itu adalah 1000, X-nya adalah 4000. Nah, silakan masukkan nilainya. Ya, masukkan nilainya masing-masing variabel atau himpunan tersebut. Nah, jadi masukkan ke nilainya B. B berapa? 5000 dikurang X. X ini nih yang kita mau cari, dibagi dibagi 5000 kurang 1000. B-nya 5000, A-nya 1000. Jadi langsung saja 5000 kurang 1000 adalah 4000. Ya. Nah, maka rumus ini kita bawa untuk menghitung derajat keanggotaan dengan kecepatan 4000 rpm. Jadi yang ini dulu ya, kita fokus ke mu lambat. Mu lambat sama dengan 5000 kurang X dibagi 4000. Nah, masukkan maki nilai X-nya. X-nya adalah 4000. Jadi 5000 kurang 4000 per 5000 kurang 1000. Maka hasilnya 1000 per 4000. Maka derajat keanggotaan untuk mu lambat adalah 0,25. Nah, sekarang mu cepat. Jadi berapa nilai mu untuk himpunan cepat? Nah, himpunan cepat kita masukkan rumusnya sesuai dengan bentuk grafiknya cepat, yaitu kurva linear naik. Kita lihat di materi tadi kurva linear naik. Nah, kurva linear naik rumusnya adalah X kurang A dibagi B kurang A. Nah, masukkan maki ke rumus X kurang A. Ini X kurang A dibagi B kurang A. X ini kita anggap belum diketahui ya. Nanti di sini baru kita masukkan nilai X-nya. X dikurang A berarti A-nya itu adalah 1000. Maka X kurang 1000 dibagi B kurang A juga. Jadi langsung saja 5000 kurang 1000 hasilnya 4000. Maka rumus ini yang akan kita bawa untuk menghitung anggota himpunan cepat. Nah, jadi derajat keanggotaan untuk himpunan cepat dalam kurung 4000 sama dengan, masukkan maki nilai X-nya itu. Ya, jadi nilai X-nya adalah 4000, maka 4000 kurang 1000 per 4000. Berapa ini 4000 kurang 1000? Hasilnya adalah 3000. Dibagi 4000, hasilnya adalah 0,75. Jadi derajat keanggotaan untuk himpunan lambat adalah 0,25. Derajat keanggotaan untuk himpunan cepat adalah 0,75. Nah, makanya kenapa ada dua titik yang kita dapatkan dari nilai 4000 ini. Jadi didapatkan nilai 0,25 dari variabel himpunan lambat ya, 0,25 kita tarik ke sini. Kemudian pada himpunan cepat kita naikkan ke atas garisnya dari 4000, derajat keanggotaannya dibawa ke kiri maka didapatkan 0,75. Jadi seperti ini cara mencari derajat keanggotaan pada variabel kecepatan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tanya memang maki dulu sebelum Ibu lanjut ke variabel selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Ji? Tidak ada. Iya, Bu. Oke. Jadi, apa dulu yang pertama kita lihat? Bentuk fungsi keanggotaannya ya, bentuk grafiknya atau bentuk kurvanya dulu, yang mana yang cocok pada kasus tersebut. Nah, setelah kita tentukan kurvanya, model kurvanya, baru kita bisa menghitung derajat keanggotaannya ya, berdasarkan model kurva linear yang kita tentukan. Nah, setelah itu cari maki nilai X-nya berada di mana ya. Nah, posisi X menentukan derajat keanggotaan dari masing-masing himpunan. Selanjutnya variabel suhu. Nah, di variabel suhu ada dua juga himpunan fazinya, yaitu suhu rendah dan suhu tinggi. Nah, dari mana? Ya, dari sini, dari rule-nya. Ada suhu rendah, ada suhu tinggi, tidak ada lagi yang lain. Maka kita bisa gunakan lagi pakai kurva linear. Ya, jadi kurva linear untuk himpunan rendah
semakin rendah suhunya, maka semakin ke bawah juga nilai derajat keanggotaannya. Semakin tinggi nilai suhunya, maka semakin tinggi juga derajat keanggotaannya. Ya, sama tadi rumusnya pada variabel kecepatan. Jadi langsung saja kita masukkan bagaimana mencari derajat keanggotaan untuk masing-masing himpunan tersebut. Nah, apa tadi di suhu berapa pertanyaannya? Berapa frekuensinya jika suhunya 300 Kelvin? Nah, kita lihat berapa nilai suhu yang terendah pada soal. Suhu yang terendah adalah 100, yang tertinggi adalah 600. Jadi kita tarik dulu. 100 itu A, 600 itu B. 300 berada di antara A dan B. Jadi silakan kita tentukan posisinya ada di mana. 300 ada di sini, kemudian kita tarik garis ke atas untuk mencari berapa nilai derajat keanggotaan untuk masing-masing himpunan. Ya, himpunan rendah adanya di titik sini, himpunan tinggi adanya di titik sini. Nah, selanjutnya masukkan Maki rumusnya untuk masing-masing himpunan. Untuk himpunan rendah, kita berikan variabel Y namanya ya. Jadi jangan sama variabelnya. Kalau di sini kita sudah pakai variabel X namanya untuk kecepatan, maka di suhu kita pakai variabel Y. Ya. Nah, jadi rumusnya sama dengan tadi, B kurang X dibagi B kurang A untuk mendapatkan derajat keanggotaannya pada rendah ini, ya, himpunan rendah. Setelah itu himpunan tinggi, begitu juga Y dikurang A dibagi B kurang A. Nah, selanjutnya masing-masing persamaan tersebut kita masukkan nih untuk menghitung derajat keanggotaan pada suhu 300. Jadi nilai Y-nya ini kita ganti dengan 300. Maka mu rendah dalam kurung 300 ini, mu rendah dalam kurung 300, masukkan Maki nilai Y-nya itu adalah 300. 600 kurang 300 dibagi 500. Jadi berapa ini 600 kurang 300? 300. 300 dibagi 500 hasilnya adalah 0,6. Nah, jadi derajat keanggotaan untuk himpunan rendah dengan suhu 300 adalah 0,6. Ya, sorry di sini harusnya Y ya, bukan X. Nah, sekarang derajat keanggotaan untuk himpunan tinggi. Masukkan Maki berapa pertanyaannya? Y-nya adalah 300. Masukkan nilai Y 300. Maka 300 kurang 100 dibagi 500. Hasilnya adalah 200 bagi 500, 0,4. Jadi untuk himpunan tinggi dengan nilai Y 300, derajat keanggotaannya adalah 0,4. Jadi seperti ini. Derajat keanggotaan yang kita dapatkan untuk variabel suhu. Selanjutnya variabel yang ketiga sama juga, cuman ini adalah untuk frekuensi. Nah, sementara frekuensi itu yang menjadi sebuah pertanyaan dalam kasus sistem kontrol kipas angin ini, ya. Berapa frekuensi yang dihasilkan jika suhunya 300 dan kecepatannya 4000? Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu bagaimana fungsi keanggotaan dari variabel frekuensi. Ada dua juga himpunannya, ada frekuensi kecil dan frekuensi besar. Berdasarkan rule yang ada di sini, ya, ada frekuensi kecil, ada frekuensi besar. Nah, selanjutnya sama dengan variabel sebelumnya, bentuk kurvanya adalah kurva linear, ya, kurva linear turun untuk himpunan kecil dan kurva linear naik untuk himpunan besar. Kemudian nilai terkecil dan terbesarnya kita dapatkan dari soal tadi. Jadi A itu adalah 2000, B adalah 7000. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi keanggotaannya. Mu kecil untuk frekuensi kecil, Z sama dengan, jadi kalau tadi sudah Mi X pada kecepatan, Y pada suhu, maka Z itu bagiannya frekuensi. Nah, masukkan Maki rumusnya. 7000 kurang Z per 5000. Nah, jadi diasumsikan nanti nilai frekuensinya itu berada di antara A dan B. Nah, jadi 7000 kurang Z per 5000 untuk nilai Z di antara 2000 sampai 7000. Nah, begitu juga dengan himpunan besar. Ya, Z dikurang 2000 per 5000. Nah, berdasarkan rumus yang ada di sini tadi. Ya, B kurang Z per B kurang A, hasilnya seperti ini. Z kurang A per B kurang A, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kan yang ini yang kita mau hitung toh frekuensinya.
Nah, yang penting sudah ada nih persamaan yang kita dapatkan, maka selanjutnya kita ke tahap pembentukan rule. Nah, pembentukan rule itu kita tulis ulang aja masing-masing rule-nya yang ada di soal. Ya, jadi silakan ditulis ulang masing-masing rule, rule 1 sampai rule 4. Tahap ketiga, nah di sini baru kita lakukan tahap mesin inferensi menggunakan metode apa tadi? Tsukamoto. Nah, di Tsukamoto, mesin inferensinya dia menerapkan fungsi min pada setiap aturan atau pada setiap rule-nya. Nah, jadi masing-masing rule akan kita hitung berapa alfa predikat yang didapatkan. Jadi ada alfa predikat rule 1, alfa predikat rule 2, alfa predikat rule 3, dan alfa predikat rule 4. Nah, kita lihat dulu yang di rule 1. If kecepatan lambat, dari sini ya, dari rule 1, if kecepatan lambat, n suhu tinggi, dan frekuensi kecil. Nah, kita lihat, masukkan ke dalam rumus seperti ini, alfa predikat 1 sama dengan mu berapa ini? Lambat. Ya, mu lambat, n tinggi. Nah, sekarang kita cari berapa tadi nilainya untuk kecepatan lambat. Ya, kita cari kecepatan lambat, nilainya adalah 0,25. Nah, masukkan Ki itu ke dalam mesin inferensi. Nah, jadi sebelum ke sini, kita lihat dulu di sini, kita turunkan pakai fungsi min. Min dalam kurung mu lambat dengan nilai mu lambatnya adalah 4000 sesuai di pertanyaan ya. Kemudian mu tinggi untuk suhu tinggi nilai suhunya adalah 300. Maka masukkan nanti masing-masing derajat keanggotaan yang kita dapatkan tadi di tahap yang pertama. Min dalam kurung berapa tadi mu lambat 4000 hasilnya? 0,25. Kemudian mu tinggi 300, kita lihat di suhu, mu tinggi 300 nilainya adalah derajat 0,4. Maka tulis ulang lagi kembali di sini 0,4. Nah, jadi di dalam mesin inferensi ini dia akan mencari yang mana nilai yang terendah karena menggunakan fungsi min. Yang terendah adalah 0,25. Jadi alfa predikat 1 sama dengan 0,25. Nah, kemudian mau diapakan ini alfa predikat 0,25-nya? Kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumus yang untuk Z tadi. Berapa Z-nya? Dan frekuensi kecil. Nah, kita lihat untuk mu kecil pada Z, maka menggunakan rumus ini. 7.000 kurang Z per 5.000. Jadi hati-hati ya. Di rule-nya apa yang dia pakai? Frekuensi kecil atau frekuensi besar ya. Kalau kecil kita pakai yang ini. Kalau frekuensi besar maka kita pakai rumus ini. Jadi hati-hati ya. Nah, selanjutnya frekuensi kecil. Apa rumusnya? 7.000 kurang Z per 5.000. Nah, masukkan Maki. 7.000 kurang Z per 5.000 sama dengan 0,25. Jadi bawa ke ini 0,25 ke sini. Ya. Jadi 7.000 kurang Z per 5.000 sama dengan 0,25. Setelah itu, bagaimana proses perhitungan matematikanya ini? Ya, jadi yang tadinya di sebelah kiri dia berupa penyebut, kalau pindah ke kanan maka dikalikan. Ya. Jadi 0,25 dikali 5.000. Maka yang tersisa di sebelah kiri atau di ruas kiri adalah 7.000 kurang Z sama dengan 0,25 kali 5.000. Berapa nilainya nih, Dek? 0,25 kali 5.000 kali Ki Dek. Coba dikali. Berapa hasilnya? 1.250. Kali 5.000. Oke, 1.250. Nah, 7.000 kurang Z sama dengan 1.250. Jadi, untuk mendapatkan Z-nya bagaimana caranya, Dek? Z-nya? Iya, kita tukar posisinya. Iya, Z-nya ke kanan supaya jadi positif, karena di sini dia negatif. Lalu Z-nya ke kanan, 1.250-nya kita pindahkan ke sini. Dia jadi dikurang. Jadi 7.000 kurang 1.250, berapa hasilnya? 5.750. Oke, jadi nilai Z1 yang kita dapatkan adalah 5.750. Paham sampai sini? Di rule 1? Paham, Dek? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke rule kedua. Rule kedua itu bunyinya adalah if kecepatan lambat, n suhu rendah, dan frekuensi kecil. Nah, silakan kita ambil acuan dari
perhitungan derajat keanggotaan yang tadi, yang di depan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus alfa predikat 2 sama dengan mu lambat N rendah. Nah, kita masukkan min dalam kurung mu lambat dalam kurung nilainya adalah 4000, mu rendah suhunya adalah 300 yang menjadi pertanyaan. Maka min dalam kurung berapa tadi derajat keanggotaannya mu lambat 4000? Mu lambat 4000 0,25. Jadi di sini 0,25. Kemudian mu rendah 300. Ini mu rendah 300 nilai keanggotaannya adalah 0,6. 0,6. Maka dicari yang terendah yaitu 0,25 lagi. Nah, masukkan ke dalam fungsi den-nya yaitu frekuensi kecil. Nah, frekuensi kecil yang mana rumusnya? Yang di atas. Jadi 7000 kurang Z per 5000. Masukkan maki 7000 kurang Z per 5000 sama dengan 0,25. Sama aja dengan di atas ya. Jadi langsung saja 5750 untuk Z2. Nah, selanjutnya rule 3 untuk mendapatkan Z3. If kecepatan cepat, N suhu tinggi, dan frekuensi besar. Masukkan alfa predikat 3 sama dengan mu cepat, N tinggi. Kita pakai fungsi min, karena ini adalah Tsukamoto, maka mu cepat 4000, mu tinggi 300. Mu tinggi ya, jadi perhatikan mu cepat 4000, berapa derajat keanggotaannya? Mu cepat 4000, nilainya adalah 0,75. Ya, jadi di sini 0,75. Selanjutnya mu tinggi 300. Mu tinggi 300 nilainya adalah 0,4. Ya, masukkan maki fungsi min, berarti yang terendah yang dicari, yaitu 0,4. Maka alfa predikat 3 adalah 0,4. Masukkan ke himpunan besar, karena di sini dennya frekuensi besar. Kita lihat frekuensi besar, mu besar sama dengan Z kurang 2000 per 5000. Jadi masukkan rumus itu ke dalam perhitungan Z-nya. Z kurang 2000 per 5000 sama dengan, masukkan nilai alfa predikat 3-nya, 0,4. Sama tadi caranya, kali dulu 5000 kali 0,4, lalu karena di sini dia Z kurang 2000, maka 2000 berpindah ke ruas kanan, jadinya ditambah. Ya. Ya, coba ya, kali dulu ini 0,4 kali 5000. 2000. Iya, 2000. Ditambah 2000, hasilnya 4000. Iya, jadi Z3 yang kita dapatkan adalah 4000. Selanjutnya rule keempat begitu juga. If kecepatan cepat, N suhu rendah, dan frekuensi besar. Bla bla bla. Alfa predikat yang didapatkan adalah 0,6. Frekuensi besar, rumusnya adalah Z kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,6. Hasilnya Z4 adalah 5000. Nah, setelah itu baru boleh masuk ke tahap defasifikasi. Karena kita sudah dapatkan nilai alfa dan nilai Z untuk masing-masing rule. Nah, masuk maki ke defasifikasinya. Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 tambah alfa predikat 2 dikali Z2 tambah alfa predikat 3 kali Z3 tambah alfa predikat 4 kali Z4. Jadi sampai berapa rule-nya? Sampai segitu juga ya nilai alfa dan Z-nya yang kita hitung. Kemudian dibagi, nah yang jadi penyebut itu adalah nilai alfa predikat ya, total dari alfa predikat. Alfa predikat 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4. Masukkan maki rumusnya, nilainya masing-masing tadi. Dari alfa 1 yang kita hitung. Alfa 1 nilainya 0,25. Z1 nilainya 5750. Masukkan lagi ke sini. 0,25 kali 5750. Tambah alfa 2 kali Z2. Ini alfa 2, ini Z2. Ya, begitu seterusnya sampai alfa 4 kali Z4. Dibagi alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4. Hasilnya adalah 7475 dibagi 1,5. Maka frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan pada sistem kontrol jika kecepatannya 4000 dan suhunya 300 adalah 4983 rpm. Nah, sampai di sini metode Tsukamoto. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Jelas? Gampang jadi Tsukamoto? Iya. Iya, Bu. Selanjutnya kita selesaikan masalah tersebut menggunakan metode Mamdani. Nah,
pada metode Mamdani, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tahap 1 dan 2-nya sama aja ya dengan metode yang sebelumnya dari Tsukamoto tadi. Yang berbeda itu nanti di tahap ketiga. Ya, kenapa? Karena di tahap ketiga pada metode Mamdani ini, kita akan menggunakan fungsi min pada masing-masing rule. Selanjutnya, kombinasi rule 1 dan rule 2-nya itu akan kita terapkan fungsi max. Ya. Nah, jadi fungsi min untuk masing-masing rule jadi sama aja dengan tadi metode Tsukamoto masing-masing rule sehingga mendapatkan alfa predikat itu 0,25. Selanjutnya alfa predikat 2 juga 0,25 karena menggunakan fungsi min. Begitu juga rule ketiga 0,4, rule keempat 0,6. Nah, sampai di sini sama aja dengan Tsukamoto. Nanti yang berbeda itu di komposisi rule atau kombinasi rule, ya. Kombinasi antara rule 1, rule 2, rule 3 dan rule 4. Nah, masing-masing nilai alfa predikat itu kita masukkan di sini. Alfa predikat 1 di sini 0,25, alfa predikat 2 di sini posisinya sama 0,25, alfa predikat 3 posisinya di 0,4, alfa predikat ketiga nilainya adalah 0, ya, alfa predikat 4 nilainya adalah 0,6. Nah, sampai di sini baru kita tarik garis ke sebelah ke kanan lalu ditutup. Maka akan ada berapa area yang akan kita dapatkan? Ada A1, A2 dan A3. Nah, sehingga daerah hasil komposisi ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ada A1, A2, dan A3. Sehingga menjadi himpunan fazi baru. Nah, untuk himpunan fazi baru ini kita lihat pakai yang frekuensi tadi. Fungsi keanggotaan yang untuk frekuensi tadi. Ya, frekuensi untuk apa? Nah, yang ini. Nah, yang ini ya, 7.000 kurang Z per 5.000, Z kurang 2.000 per 5.000, yang mana akan kita masukkan? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, ternyata dia pakai yang apa? Yang di bawah ya. Yang ini. Ini. Frekuensi besar Z sama dengan Z kurang 2.000 per 5.000. Nah, kira-kira apa alasannya itu yang dia pakai? Nah, ini. Cari nilai A1 dan A2. A1, ini A1, A2, A1-nya di sini, A2-nya di sini. A1 diasumsikan berada di antara nilai apa tadi? Ini, berada di antara 2.000 sampai 7.000. Nah, kita masukkan ke sini. A1 kurang 2.000 per 5.000 untuk A1 sama dengan 0,25. Karena di A1-nya itu ini nilainya adalah 0,25. Jadi 0,25. Maka A1 sama dengan kita masukkan nilainya A1 tadi. Tidak, A1 yang dicari ya. A1 kurang 2.000 sama dengan 0,25 dikali 5.000. Hasilnya berapa? Berapa tadi? 1.250. Kemudian 2.000-nya kita pindahkan ke kanan jadinya ditambah. Jadi A1 sama dengan 3.250. Nah, selanjutnya untuk A2. A2 itu posisinya di sini. Nah, nilainya adalah 0,6. Maka A2 kurang 2.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Jadi A2 hitung lagi pakai seperti ini. A2 kurang 2.000 sama dengan 0,6 kali 5.000. Hasilnya adalah 3.000. Maka A2 sama dengan 3.000 tambah 2.000. Hasilnya 5.000. Maka fungsi keanggotaan untuk himpunan fazi yang baru, yaitu μz sama dengan 0,25. Ini untuk yang A1, 0,25 derajat keanggotaannya ya, yang pertama. Kemudian Z-nya itu lebih kecil sama dengan 3250. Ya, berdasarkan ini tadi, grafik yang kecepatan. Ini. Z lebih kecil sama dengan, ya. Z lebih kecil sama dengan. Sehingga di sini lebih kecil sama dengan 3250. Karena didapatkan A1 adalah 3250. Kemudian yang selanjutnya, himpunan selanjutnya, Z kurang 2.000 per 5.000 untuk nilai antara 3.250 sampai 5.000. Nah, sementara untuk derajat keanggotaan 0,6 atau di atas 0,6 itu, maka nilai Z-nya itu adalah harus di atas 5.000 atau lebih sama dengan 5.000. Jadi fungsi keanggotaan baru yang kita dapatkan di metode Mamdani itu seperti ini.
Nah, maka baru bisa kita lanjut ke tahap keempat, yaitu defasifikasi. Nah, di defasifikasi pada metode Mamdani, dia menggunakan metode sentroid atau pusat ya. Sentroid ini kita menggunakan fungsi integral. Ya, fungsi integral saya kira kalian sudah pelajari pada mata kuliah matematika dasar ya. Pernah kita dapat ini? Perhitungan integral? Pernah Dek? Pernah. Iya. Nah, maka masukkan lagi rumusnya. Z sama dengan integral mu Z, Z dz dibagi, ini rumus ya, integral mu Z dz. Jadi perbedaannya ada di sini. Kalau di sini dia ada Z, kalau di sini dia tidak ada lagi. Nah, selanjutnya masukkan Maki nilainya untuk masing-masing mu Z tersebut berdasarkan areanya. Nah, area untuk yang area yang pertama 0 sampai 3250. Jadi 0 sampai 3250. Mu Z-nya adalah 0,25. 0,25. Kemudian masukkan kembali Z dz. Kemudian tambah area yang kedua nilainya antara 3250 sampai 5000. Maka di sini 3250 sampai 5000. Kemudian masukkan rumus derajat keanggotaannya yang ini. Z kurang 2000 per 5000, lalu tulis kembali Z dz. Ditambah area yang ketiga, ini lebih besar sama dengan 5000. Ya, cuman di soal tadi yang terbesar adalah, frekuensi terbesar adalah 7000. Jadi 5000 sampai 7000 untuk range area yang ketiga. Nah, 5000 ini 5000 sampai 7000 dengan derajat keanggotaan 0,6. 0,6 Z dz. Lalu dibagi, masukkan kembali nilai integral seperti yang di atas dengan nilai derajat keanggotaan yang sama. Perbedaannya tidak ada lagi Z di sebelum dz ya. Ini juga, ini juga. Nah, bagaimana penyelesaiannya nih, Dek? Kita coba hitung saja dulu untuk yang pertama ini. Z-nya tadi Z-nya yang mau dicari ya. Jadi bagaimana nih perhitungannya? Saya cari dulu annotate. Bagaimana perhitungannya nih, Dek? Coret-coret aja ya. Susah kalau pakai teks. Bagaimana? Ini modul yang kita selesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Integral 0 sampai 3250, 0,25 Z dz. Rumusnya integral bagaimana? 1 per apa? Rumusnya integral? Ya, ini Bu sudah carikan tadi untuk rumus integral itu. Saya stop dulu ini. Untuk rumus integral itu modelnya seperti ini. Ini ya. Integral X dx. Nah, penyelesaiannya adalah 1 per N tambah 1 dikali X N tambah 1 tambah C. Nah, kalau di sini tadi dia Z ya. Berarti ini X dx, maka di sini tambah X. Nah, maka 1 per berapa tadi pangkatnya di sini? Kalau di sini tidak ada berarti dia 0 ya. 0 atau 1. Pangkat 1 ya. Pangkat 1 berarti 1 tambah 1 lalu dikali X 1 tambah 1. Pangkat 1 tambah 1. Lalu ditambah dengan nilai Z-nya tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Mana tadi? Di sini. Kita coret lagi. Maka integral di sini 0. Jangan tulis ulang di. Kalau sudah ke bawah nih berarti tidak ada integralnya. Bantu Ibu nah karena boleh jadi Ibu salah hitung. Apa tadi? 1 per berapa ini pangkatnya? 1 ditambah 1 berarti per 2 ya. Lalu masukkan nilainya 0,25 dikali berapa? Z. Z itu kita ambil nilai yang pertama, 3250. 3250 lalu dipangkat N tambah 1. Berapa tadi N-nya? 1. Jadi 1 tambah 1 pangkat 2. Jadi penyelesaiannya itu seperti ini dulu, Dek. Ini dulu yang dalam kurung kita selesaikan. Lalu dibagi 2, lalu dipangkatkan.
Ya, atau dipangkatkan dulu baru bagi 2. Nah, kita lihat contohnya ini dulu ya. Kemudian, karena ini integral 0 sampai 3250, jadi 3250 dikurang, sama lagi modelnya seperti ini. Masih integral yang pertama ini ya, masih yang ini. 1 per, sama aja pangkatnya. 2 dalam kurung, pengalinya juga sama, 0,25 dikali berapa nilai range awalnya? 0. Nah, selanjutnya kita tutup angkat 2. Nah, selesaikan dulu ini. Sama dengan berapa? Ini dulu dikali. 0,25 kali 3250 berapa? 812,5. Ya? Ya, 812,5 itu kita pangkat 2 kan dulu. Kali 812,5 sama dengan berapa itu? 660.156. Lalu langsung bagi 2. Ini Bu langsung hitung di tempatnya Bu. Nah, kita juga menghitung Ki. Berapa hasilnya? 330 ribu 078,125 ya. Dikurang, nah berapa ini? 0,25 kali 0 ya 0. 0 pangkat 2 berapa itu kalau 0 pangkat 2? 1 ya? Berapakah? 0 juga ya. Nah, terus 0 dikali 1/2, 0 juga. Nah, berarti ada yang salah ini di perhitungan Ibu. Nah, berarti bagaimana ini perhitungannya? Mungkin dibagi 2 dulu baru dipangkatkan ya? Iya, Umi mengajar, Nak. Umi mengajar. Coba kalau kita bagi 2 dulu, baru dipangkatkan, samakah hasilnya? 3, berapa tadi? 0,25 kali 3250 bagi 2 dulu. 0,25 kali 3250 bagi 2. Lalu dipangkatkan. 406. Berapa nih tadi itu? Bagi 2. 06,25. Pangkat 2 kan Ki? 406,25. Nah, beda hasilnya. Jadi hasilnya dia 165 039 062. Aduh, 06. Sorry Pak, jelek sekali tulisannya. Dikurang berapa hasilnya untuk 0,25 dikali dulu baru dibagi 2. Cuma ini kah? 0,25 kali 0. 0,25 kali 0 lalu dibagi 2. 0 dikali 1/2, 0 juga. 0 juga Adik, tapi karena di sini 132 ya? Iya. Yang mana yang salah? Ibu atau ini yang salah? Yang mana? Ya, untuk menguji pengujian selanjutnya kita. Ya, yang mana deh? Yang mana salah? Yang mana? Rumusnya yang mana deh? Rumusnya rumus integralnya. Iya, rumus integralnya bagaimana deh? Kayaknya Ibu yang salah deh. Bantu Ibu Naka, Ibu bukan kodong dosen matematika jadi lupa-lupa ingat nih. Integral. Kita coba dulu yang ini. Karena yang ini tidak begitu rumit perhitungannya. Dan hasilnya juga bukan di koma-koma. Kita coba nah. 0,6 Z dz. Berarti 1/2 ya. Saya catat di sini lagi. Saya hapus dulu supaya gampang. Ini lagi, nah Ibu coba dulu yang ini. 1/2 dalam kurung 0,6 dikali, salah Ibu, harusnya ini 0,6 ke sebelah ya, keluar dari integral. Sorry, integral yang ini kita pakai sayangnya. Yang ini he. Tampil Ji, Google-nya Ibu. Tampil Ji layar Google-nya. Nah, jadi rumusnya ini begini. Yang ini Kak. K-nya itu, nilai K-nya ini kita keluarkan Ki dulu.
K-nya dikeluarkan dulu. Kemudian yang tersisa adalah X dx. Nah, kalau X dx kita hitung pakai ini. Seperti itu. Baru nanti hadapi hasilnya ini, baru kita kali dengan K. Ya. Kita hitung ulang. Sabar ya. Ini harus kita tahu perhitungannya supaya pada saat penyelesaian soal nanti tidak bingung. Kita coba dulu kembali yang ini. Jadi 0,6-nya ini keluar dari integral, Dek. Jadi 0,6 dikali integral 5.000 sampai 7.000. Nah, saya tulis begini saja, nah 5.000 sampai 7.000. Lalu dz. Ini yang kita keluarkan nih. Jadi 0,6 dikali nanti nilai z yang seper 2 dulu. Z dz itu adalah seper 2. Terus yang lain kita ingat dulu dalam kurung dz yang pertama adalah 7.000. Lalu apa lagi tadi? 2 toh? 1 tambah 1 pangkat 2. Lalu dikurang. Jadi ini dulu yang kita kurang. Saya ketahui seper 2. 5.000 untuk integral awalnya. Bawah sekali. Sudah 0,6 dikali. Nah, ini hitung makin Dek. Sembarang Ji, mau bagi 2 dulu lalu pangkat atau pangkat dulu baru bagi 2. Kita pangkatkan dulu ya. 7.000 pangkat 2 berapa? 49 juta. Di 7 pangkat 2 49. Jadi 49 juta dibagi 2. Berapa hasilnya? 24 juta 500.000. 24 juta 500.000. Lalu dikurang. 5.000 pangkat 2, 25 juta dibagi 2. 12 juta 500.000. Nah, kurangi pakai ini. Kurangi 24 juta 500 kurang 12 juta 500. Hasilnya, aduh, salah ke sini. 24 500 dikurang 12 500. 12 juta. Kemudian 12 juta kali dengan 0,6. 0,6 kali 12 juta. Itu juta saja nah, supaya banyak sekali. 12 juta. Nah, ini sama dengan berapa, Dek? Cocomi 7 juta 200.000. Nah, Cocomi. 7 juta. Iya, jadi gini caranya ya. Gini penyelesaiannya, Dek. Sorry, Ibu salah kita di yang pertama. Nah, jadi perhitungan integral yang ini 0,25-nya kita keluarkan dulu ya. Dikeluarkan dari integral. Di kayak ini. 0,25 kali integral 0 sampai 3.200 0 sampai 3.250 Z dz. Nah, kemudian 0,25 dikali seper 2 dalam kurung 3.250 pangkat 2 dikurang seper 2 dalam kurung 0 pangkat 2. Nah, kemudian bla 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 hasilnya dikali dengan 0,25 maka hasilnya adalah 13 berapa ini? 1.320.312,5. Nah, begitu juga dan yang ini. Nah, untuk yang ini agak rumit karena dia dalam bentuk seperti ini ya. Bagaimana itu kalau begini modelnya? Bagaimana penyelesaiannya kalau dia dalam bentuk pecahan integralnya? Tidak ada nilai koefisien di sini, jadi ini aja langsung dimasukkan ke sini ya.
Jadi 1/2 dikali dalam kurung berapa? 5.000 kurang 2.000 per 5.000 lalu tutup kurung pangkat 2 seperti itu ya. Kemudian dikurang 1/2 dalam kurung berapa ini? 3.250 kurang 2.000 per 5.000 tutup kurung pangkat 2. Nah, gitu caranya. Bla 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 dihitungnya masing-masing integralnya, lalu kita jumlahkan, lalu dibagi, maka hasil untuk metode Mamdani ini adalah frekuensi yang didapatkan adalah 4.247,74 rpm. Nah, sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Agak mumet ya kalau kita menghitung manual, tapi kan ini nanti kita bawa ke sistem toh, jadi biarkan saja aplikasi yang hitung nanti integralnya. Tinggal masukkan aja nilai fungsi integral, maka aplikasi atau sistem yang Anda bangun yang akan menghitung fungsi integralnya. Kalau Anda menggunakan metode Mamdani. Nah, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk Mamdani, Dek? Sudah ada, Ji? Jadi pakai metode centroid ya. Ya, sudah. Selanjutnya kita menuju ke metode yang ketiga, yaitu Sugeno. Nah, yang berbeda adalah di tahap ketiga. Tahap ketiga, di mesin inferensinya. Nah, untuk di mesin inferensi, kita menggunakan rule baru, rule khusus untuk metode Sugeno, di mana dalam rule-nya itu, di fungsi dan-nya dia pakai persamaan linear. Ya, jadi tinggal masukkan aja ini rumusnya. Nah, untuk mendapatkan alfa predikatnya sama aja dengan metode yang lain, pakai fungsi min. Jadi dibandingkan antara mu lambat 4000 dengan mu tinggi 300, masing-masing nilainya 0,25, 0,4, yang terendah adalah 0,25. Nah, khusus untuk Z1-nya kita pakai rumus ini. 0,5 kali kecepatan tambah 1700. 0,5 kali kecepatannya dalam 4000 tambah 1700. Dikali 2000 tambah 1700, jadi Z1 adalah 3700. Begitu juga dengan R2, rule 2. Kita pakai rumus yang ini untuk frekuensinya atau Z2-nya. Begitu juga dengan rule ketiga, didapatkan alfa predikat min-nya adalah 0,25, Z3-nya adalah 4000. Rule keempat, begitu juga alfa predikatnya 0,25, Z4-nya 4.700. Nah, untuk defasifikasinya agak mudah karena dia menggunakan apa tadi? Metode rata-rata ya, average. Tinggal dimasukkan aja ya. Dimasukkan aja nilai alfa predikat 1 kali Z1 sampai alfa predikat 4 kali Z4 dibagi total dari alfa predikat 1 sampai alfa predikat 4. Masukkan masing-masing nilainya lalu dibagi, maka didapatkan frekuensi untuk kipas angin pada metode apa ini tadi? Sugeno adalah 4.230 rpm. Sudah. Jadi ada perbedaannya yang didapatkan untuk Sugeno 4.200. Ini juga hampir mirip dengan Mamdani 4.200. Yang agak berbeda di Sukamoto, dia 4.900. Ya, seperti itu. Jadi untuk mana yang benar ya masing-masing metode itu tidak bisa kita klaim bahwa ini yang paling benar ya. Jadi masing-masing punya rumusnya masing-masing. Jadi ya seperti itu juga adanya didapatkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kita akhiri mata kuliah hari ini ya. Kita lanjut atau kita sambung untuk kita bahas persoalan selanjutnya, yaitu tentang sistem pendukung keputusan produksi tahu gimbal. Produksi tahu gimbal untuk esok hari ya. Jadi ini kita akan menyelesaikannya juga menggunakan 3 metode. Metode apa? Sukamoto, lalu Mamdani, lalu Sugeno. Seperti itu. Tidak ada yang mau ditanyakan, Dek? Ya, tidak ada juga tugas untuk hari ini. Nanti selesai kita bahas ini baru Ibu berikan tugas, ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.